Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia masih berada di dalam suasana sukacita kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Saat memasuki bulan Agustus, semua rakyat Indonesia pasti akan mengenang sebuah momen peristiwa penting dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, yaitu peristiwa HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang alhamdulillah hingga saat ini telah berusia 80 tahun. Mungkin tidak semua kita yang berhadir di rumah Allah hari ini memiliki umur 80 tahun. Hanya sedikit kita saksikan saat ini yang berumur 80 tahun. Artinya jika ada di antara kita yang berumur 80 tahun, ketika itu dia dilahirkan tepat di saat diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merdeka adalah sebuah nikmat yang tak terhingga. Merdeka adalah sebuah karunia Allah yang begitu besar. Hanya mereka yang pernah terjajah yang akan merasakan begitu dalamnya dan bermaknanya arti dari kemerdekaan. Tapi mereka-mereka yang tidak pernah merasakan penjajahan atau menyaksikan atau melihat bagaimana dijajah, maka tidak akan pernah merasakan makna dan arti dari kemerdekaan. Penjajahan tentu merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan fitrah manusia, sehingga jauh dulu 1400 tahun yang lalu Umar bin Khattab, sebagaimana yang sering kita sampaikan di mimbar yang mulia ini, mengatakan mundu mata ista'badtumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak, menjajah, menzalimi, berlaku sewenang-wenang terhadap manusia, padahal mereka telah dilahirkan dari rahim ibunda mereka dalam keadaan merdeka. Penjajahan adalah hal yang bertentangan dengan fitrah manusia. Makanya kenapa kita harus marah, makanya kenapa kita mengutuk, makanya kenapa kita benci saat kita menyaksikan ada yang menjajah yang lain, ada yang menzalimi yang lain, ada yang berlaku sewenang-wenang terhadap yang lain. Bahkan saat ini hal tersebut dipertontonkan jamaah yang dirahmati Allah kepada mata-mata umat Islam di seluruh dunia. Hampir 2 miliar dari umat Islam di seluruh dunia saat ini, dan kita tidak tahu akan sampai kapan masih menyaksikan suasana atau peristiwa atau penjajahan yang terjadi di abad modern terhadap saudara kita seiman dan seakidah. Persaudaraan bisa sebangsa, persaudaraan bisa setanah air, persaudaraan bisa seagama, dan persaudaraan bisa sesama jenis manusia. Tapi yang terjadi saat ini yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina adalah penjajahan terhadap mereka, saudara kita seiman. Dan hampir 2 miliar umat Islam belum mampu untuk membantu atau menghentikan penjajahan tersebut. Begitu hinanya kita hidup di dunia saat ini, menyaksikan saudara-saudara kita dibantai, dan kita diam tidak berkata apapun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan adalah nikmat yang terbesar. Hanya mereka yang menyaksikan
yang tahu makna penjajahan, arti dijajah, bahkan mereka yang tahu arti merdeka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat secara de jure dan de facto Indonesia benar telah merdeka. Namun hal yang penting untuk kita pertanyakan, apakah kita telah benar-benar merdeka secara kedaulatan? Kedaulatan adalah artinya kita berdiri di atas kaki sendiri. Kedaulatan artinya kita mengatur hidup kita sendiri. Indonesia merdeka secara de jure dan de facto. Tapi nampaknya hampir bisa kita pastikan kalau bangsa dan negara ini belum merdeka secara kedaulatan. Makanya salah satu cita-cita konstitusi kita itu adalah menjadikan bangsa dan negara ini bangsa yang merdeka, bersautu, berdaulat, adil dan makmur. Bukan sekedar merdeka, kemudian kita masih dijajah oleh yang lain secara kedaulatan. Ini yang penting selalu menjadi bahan renungan bagi kita. Apa gunanya hidup di dunia ini jika masih diatur, jika masih diremote, dikontrol oleh bangsa lain yang ada di dunia ini? Baru-baru ini kita menyaksikan pernyataan sampai pajak pun diatur oleh seorang manusia yang bernama Donald Trump. Dia yang mengatur pajak di negeri kita ini, khususnya untuk Amerika. Mulai dari 20 sekian persen hingga akhirnya menjadi 19%. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu hinanya kita hidup saat kedaulatan tersebut tidak berada di tangan kita. Namun hal yang lebih penting daripada sekedar kedaulatan adalah bagaimana tentang nasib bangsa dan negara ini ke depan. Apakah bangsa dan negara ini ke depan akan tetap merdeka sebagaimana kita mewarisi daripada pendahulu kita? Apakah nanti akan kita warisi kepada generasi ke depan, kepada anak cucu kita dalam keadaan merdeka? Ini yang penting untuk menjadi pertanyaan bagi kita. Mungkin kita akan berpisah dengan alam dunia yang fana ini, tapi bagaimana dengan nasib anak-anak kita kelak? Apakah mereka akan tetap tinggal di semua bangsa dan negara yang merdeka? Masih menjadi sebuah pertanyaan misteri yang tidak tahu jawabannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebuah ungkapan dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada yang mengatakan ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ammarallahu al-buldana bihubbil awtan. Ammarallahu al-buldana bihubbil awtan. Allah akan tetap menjaga, Allah akan memakmurkan sebuah bangsa dan negara, menjadikan bangsa itu maju sejahtera, menjadikan bangsa itu terjaga dengan kecintaan rakyat negeri tersebut kepada negeri itu. Allah akan menjaga sebuah negeri, Allah akan tetap membuat negeri tersebut makmur di saat rakyat di negeri tersebut mencintai negerinya. Sebuah ungkapan yang sederhana atau bahkan terasa biasa-biasa saja, tapi dulu Ali mengatakan hal tersebut. Allah akan menjaga suatu negeri jika kita mencintai negeri tersebut. Bahkan ada ungkapan lain, min alamatir rusydi, di antara tanda seseorang tersebut dewasa, berfikir dengan pikiran dan akal yang jernih, antakunan nafsu liwataniha tawaqah wa limasqati ra'siha mushtaqah. Di antara tanda kedewasaan, tanda warasnya seseorang, tanda dia bisa berfikir jernih, dia selalu rindu akan tanah air dan kampung halaman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita sampaikan di saat yang singkat ini, di hari yang mulia ini, mencintai negeri itu sebenarnya adalah fitrah insaniyah, fitrah manusia
semua yang pernah dilahirkan di sebuah negeri pasti dia akan sangat cinta terhadap kampung halaman dan tanah airnya. Tapi hal tersebut apakah akan terjadi pada diri kita? Penting untuk kita tanyakan. Di saat kita menyiapkan generasi yang lemah ke depan, di saat kita tidak memperhatikan generasi yang kuat ke depan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an, hati-hati jangan sempat generasi yang akan melanjutkan kehidupanmu di dunia adalah generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzi, kata Allah dalam surat An-Nisa, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hati-hati, kata Allah, jika nanti generasi yang kalian tinggalkan adalah generasi yang lemah. Tentu kelemahan yang pertama adalah lemah iman. Lemah yang pertama adalah lemah akidah, lemah agama, kemudian disusul dengan kelemahan-kelemahan yang lain. Hati-hati, kata Allah, jika nanti kita mewarisi negeri ini, mendelegasikan negeri ini kepada generasi-generasi yang lemah. Jika kita melihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena kehidupan kita di negeri yang kita cintai ini, di bangsa yang begitu mulia ini, yang semuanya ada, Indonesia adalah sepenggal firdaus yang ada di bumi Allah ini. Begitu lengkap, semuanya ada di tanah yang kita cintai ini. Tidak ada yang tidak ada di Indonesia. Tapi ingat, jika suatu saat hal tersebut akan kita delegasikan kepada mereka yang tidak paham atau tidak tahu bagaimana mengelola negeri yang kita cintai ini. Ketika kami membaca di sosial media, alhamdulillah semua saat ini bisa mengakses berita dalam hitungan detik. Di tahun 2024, perputaran uang lewat judi online sebesar 900 triliun. Di tahun 2024, perputaran uang di judi online 900 triliun. Ini pernyataan resmi Menko Polhukam. Dan di tahun 2025 yang sekarang kita berada, sedang berjalan, sedang hidup di tahun 2025 ini, baru kuartal Januari sampai Maret, uang yang beredar di judi online 47 triliun. Diperkirakan potensi perputaran uang melalui judi online di tahun 2025 sebesar 1.100 triliun. Yang di saat kita melihat hal tersebut dilakukan oleh generasi-generasi bangsa, bahkan ada yang belum baligh, atau katakanlah sejak usia 15 tahun hingga usia 60 tahun. Apakah generasi-generasi seperti ini yang nantinya akan mewarisi bangsa dan negara yang kita cintai ini? Apakah generasi seperti ini yang akan memahami makna merdeka? Apakah bangsa seperti ini yang nanti akan siap membantu Palestina yang dulu kemerdekaan kita pertama sekali secara de facto, jika tidak bangsa dan rakyat Palestina yang mengakui kemerdekaan kita lewat sebuah pernyataan resmi Mufti Al-Husaini di radio Jerman Berlin berbahasa Arab tanggal 6 September 1944, 1 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Mufti Palestina mengumumkan secara resmi di Jerman kalau kami mendukung kemerdekaan rakyat Indonesia. Tapi bangsa yang mendukung tersebut
bangsa yang pertama sekali mengikrarkan support dan dukungannya, hingga saat ini masih terjajah. Bahkan bukan hanya kita bangsa Indonesia, seluruh bangsa tidak mampu membantu atau menghentikan penjajahan terhadap mereka. Apakah bangsa-bangsa yang larut dengan judi online? Kita tidak perlu melihat seluruh Indonesia, cukup saksikan di kota Melabuh yang kita cintai ini. Begitu banyak yang tenggelam dalam judi online tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apakah generasi seperti ini nanti yang akan mewarisi bangsa dan negara yang kita cintai ini? Mungkin sebagian kita berpikir telah khusyuk, telah nikmat dalam ibadah sujud dan rukuknya. Tapi apakah dia berpikir bahwasanya sujud dan rukuknya nanti akan dilanjutkan oleh generasinya? Apalagi untuk menjaga bangsa dan negara yang kita cintai. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu satu berita yang menurut kami sangat miris. Namun 2 hari sebelum diproklamirkan, katakanlah sebelum bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan yang ke-80 di Aceh, mobil khusus di kota Melabuh, di dalam beberapa sosial media, berita sosial media, diantaranya Antara, silakan dilihat, Aceh Barat darurat HIV. Atau katakanlah 17 warga Aceh Barat terinfeksi virus yang namanya HIV. 9 sudah meninggal. Aceh darurat HIV. Mungkin ketika itu kami tidak begitu, walaupun menyedihkan, Aceh darurat HIV. Kalau kita tarik dari tahun 2004 sampai 2024, 20 tahun, 1735 kasus HIV di Aceh, 500 telah meninggal dunia. Di tahun 2024, 348 yang terinfeksi HIV di Mandanceh. Tapi 2 hari sebelum kemerdekaan RI ke-80, kita membaca 17 warga Aceh Barat terjangkit virus HIV dan 9 telah meninggal dunia. Ini hal yang begitu parah. Kita tidak ingin menyalahkan kondisi dan keadaan. Ibarat kata Imam Syafi'i, "Aibu zamanana wal aibu fina." Kita sering menyalahkan kondisi, sering mencerca yang lain, padahal aib tersebut ada pada diri kita sendiri. Jika hal tersebut berhubungan dengan wilayah kita di Aceh Barat ini, maka kita menghimbau kepada pemerintah Aceh Barat untuk segera menjaga negeri yang kita cintai ini, berlaku adil, berlaku tegas terhadap hal-hal kemungkaran. Karena dalam agama, menjalankan perintah Allah bisa dengan semampunya, tapi menghentikan kemungkaran, menghentikan kejahatan, tidak ada istilahnya semampunya. Idza amartukum bi syai'in fatu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu, kata Allah, silahkan dikerjakan semampunya. Tidak mampu salat sambil berdiri, silahkan duduk. Tidak mampu duduk, silahkan berbaring. Tidak mampu berpuasa, jangan berpuasa. Tapi wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Namun jika aku larang sesuatu, maka jangan pernah engkau melakukannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemerdekaan sejatinya berbicara tentang keberlangsungan hidup kita ke depan. Berbicara tentang kemerdekaan, berbicara tentang generasi yang akan mewarisi negeri ini ke depan. Dan ibarat kata Ali, hanya mereka yang mencintai negeri, hanya mereka yang ingin mendidik generasi ke depan, merekalah yang benar-benar mencintai negeri ini. Merekalah yang paham akan makna kemerdekaan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa selalu untuk terus merenung, untuk terus berpikir sesaat, berdoa sesaat,
agar Allah tetap menjaga negeri ini, karena kita benar-benar mencintai negeri ini. Agar kita terus berusaha untuk terus menjaga generasi bangsa ke depan, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, dengan norma-norma negara, dengan norma-norma kebaikan sebagai manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, setiap peristiwa akan berulang. Setiap peristiwa pasti akan berulang. Hanya pemain, hanya pelakonnya saja yang berubah. Bahkan dari berita HIV tersebut kita membaca kalau itu bukan hanya ditularkan oleh lawan jenis, bahkan yang satu jenis pun yang menularkan virus terkutuk tersebut. Nah, jika kita melihat sejarah, hal tersebut pernah terjadi dulu di masa Nabi Lut alaihissalam, saat Allah menenggelamkan, saat Allah membakar dengan batu api dari langit kaum Sodom tersebut. Tapi hal tersebut kita dengar di berita, kita baca dengan bebas. Kalau virus tersebut bukan hanya terjadi akibat hubungan lawan jenis, tapi juga akibat hubungan sejenis. Begitu sangat menyedihkan. Ingat, keberlangsungan Islam di muka bumi ini pasti, tapi keberlangsungan Islam di sebuah negeri tidak ada jaminannya. Hanya mereka yang menjaga bangsa dan negara tersebut, hanya mereka yang menjaga agama tersebut yang akan menyaksikan Islam ini terus bertahan. Spanyol dengan peradaban yang begitu megah, akhirnya Islam di sana hilang tak tersisa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa kita renungi bersama, bermanfaat bagi khatib dan bagi kita semua, dan insyaallah hal ini akan membuat sedikit jiwa-jiwa kita tercerahkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.